Kamu Mas Atemo, unsur api kamu besar apa kecil? Mongko damel godhog banyu niku lho, kalih jam mboten mateng-mateng kok mboten. Maksud saya, itu unsur api yang ada di diri kamu itu mau, bukan di kompor, bukan api yang buat nyalain. Loh saya Mas. Kok kan dadi gurune Mas Atemo. Ampun. Dereng nate jenengan ajari sur niku. Bener pripun to? Ngene iki lho Mas. Guru ki malah datang gelut ya. Salam damai sejahtera senantiasa para pemirsa Sepikun Channel dimanapun berada. Tanpa terasa kita sudah menginjak pada pembahasan energi unsur alam yang ketiga, yakni energi api. Baiklah pemirsa, di sini kita sudah ada narasumber kita, yakni Mbah Maruto. Sugeng siang Mbah. Sugeng siang Mas. Rahayu. Rahayu. Pripun kabarnya Mbah, sehat? Sehat Mas. Alhamdulillah. Masnya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbah. Amin. Ya Mbah, kemarin kita sudah sampai pada unsur angin Mbah ya. Betul. Unsur udara ya. Untuk hari ini kita masih unsur udara atau bagaimana Mbah? Untuk kali ini coba saya sampaikan mengenai unsur yang ketiga Mas, yakni unsur api. Nah, unsur api ini Mas merupakan unsur yang paling agresif di antara unsur yang lainnya Mas. Jadi di antara tiga unsur itu Mas, unsur api ini dia yang paling agresif, paling aktif, paling eksplosif. Dia juga paling atraktif. Selain itu, unsur api merupakan unsur yang paling tidak stabil di antara tiga unsur yang lain. Dan sebagaimana pelajaran kita sebelumnya, sebelum kita mampu menyerap energinya, kita harus mengenali bagaimana karakter, sifat-sifat, serta kecenderungan unsur tersebut. Begitu pula dengan unsur api ini Mas. Terlebih lagi, unsur api ini unsur yang paling agresif, paling aktif. Maka sangat diperlukan ketelitian dan kehati-hatian. Jadi pemirsa di rumah jangan asal nyerap-nyerap saja. Harus dipertimbangkan dulu, harus dikenali dulu. Seperti apa dampak atau akibat dari penyerapan unsur api tersebut. Coba sekarang menurut Masnya, gimana sifat atau karakter unsur api itu? Iya Mbak. Dia itu apa ya? Bersifat menghancurkan atau meleburkan gitu Mbak. Itu aja yang saya tahu Mbak. Betul Mas. Tapi di sini coba saya jabarkan lebih jelas Mas. Jadi Mas, sesungguhnya sifat dari api itu Mas, dia melebur segala apa yang dia lewati. Dia mengurai segala hal yang dia jumpai. Jadi apapun itu Mas yang dia jumpai, dia akan berusaha meleburnya, baik itu tanah, udara, bahkan air. Dia akan berusaha mengurainya, meleburnya. Jadi sifat utama dari api itu adalah pelebur, meleburkan segala sesuatu, mengurai semua bentuk materi apapun. Cuman ada kalanya dia gagal, termasuk di mana dia mengurai air yang jumlahnya lebih besar dari jumlah api. Maka dia gagal di situ. Justru apinya sendiri yang mati. Jadi pemirsa dan Masnya harap diketahui kenapa api itu sifatnya mengurai dan meleburkan segala sesuatu. Di dalam pikiran kita, di dalam pengetahuan kita, seolah-olah api itu ingin menghancurkan. Padahal bukan seperti itu. Fungsi dan sifat api ini diperlukan oleh alam semesta untuk merubah materi apapun menjadi bentuk materi lain. Jadi, api sangat diperlukan oleh alam untuk melaksanakan proses perubahan tersebut. Segala sesuatu di alam ini, Mas, tidak bersifat konstan atau tetap. Ada proses tumbuh, ada proses berubah, ada proses berkembang. Dan api adalah salah satu unsur yang paling berperan dalam hal ini, Mas. Disitulah fungsi vitalnya api di sini, Mas. Maka kita jangan salah persepsi dulu menganggap bahwa api itu jahat. Karena
tanpa api kita juga nggak bisa hidup, Mas. Coba Mas, matahari ini sumber kalor di alam semesta ini, Mas. Coba dia mati 2 hari saja. Coba gimana Masnya bayangkan, apa yang akan terjadi di bumi ini, Mas? Kita semua akan beku, kedinginan, rumput dan segala sesuatu tidak akan mampu berproses lagi. Mati, beku semuanya, Mas. Cuman memang karena sifatnya yang terlampau agresif, terlampau eksplosif, seperti arogan, hendak memangsa segala hal, hendak menghancurkan segala hal, terus kita berpikir, oh ini jahat ini. Padahal kan tidak seperti itu. Beda, tujuan dia menghancurkan atau melebur itu beda, bukan untuk merusak, tapi mengurai atau mengubah sesuatu materi dalam bentuk yang lain, menjadi bentuk yang lain. Seperti itu, Mas. Dalam diri kita ini pun terkandung unsur-unsur api dari pola nafas kita. Dia menimbulkan energi kalor yang diperlukan untuk metabolisme, berfungsi untuk peredaran darah, mengalirkan semua nutrisi makanan ke seluruh tubuh. Detak jantung ini juga memerlukan fungsi dari api tadi, Mas. Api yang ada di dalam diri kita. Kemudian di wilayah mental, semangat kita, dunia kehendak ini, itu sumbangan dari unsur api yang terbentuk sejak kita lahir dulu. Unsur api itu berwujud sebagai kekuatan kehendak, berbentuk sebagai sebuah semangat. Coba Masnya bayangkan, manusia yang hidup tanpa semangat, gimana coba, Mas? Hidupnya sunyi, sepi, Mbak. Nggak ada keinginan, nggak ada motivasi apapun. Betul, Mas. Jadi kalau kita nggak ada semangat, ya wis loyo, Mas. Letoy. Kata Masnya dulu letoy. Ya, kayak buah mentimun yang direbus itu, Mbak. Nah, itu dulu itu. Nah, itu kan juga perlu unsur api untuk lebih semangat. Berarti ini, Mbak, kayak orang yang bunuh diri, gantung diri itu jangan-jangan juga kehabisan unsur api, Mbak, ya? Kehilangan semangat. Ya, kebanyakan betul itu, Mas. Jadi orang yang putus asa itu kan dia kehilangan semangat, kehilangan unsur api. Tapi justru kadang-kadang penyebabnya dari unsur api juga, Mas. Lu ya, Mbak? Iya. Jadi gini, Mas. Karena sebelumnya unsur apinya dia itu terlalu besar, kegedean, berlebihan, semangatnya membara, berapi-api, keinginannya kenceng, wis pokoknya nggak bisa ditahan. Terus ketika dia gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi. Namun semangatnya tetap membara, tetap besar. Di situ malah bisa jadi putus asa karena dia merasa tidak menemukan jalan untuk mewujudkan keinginannya. Terus dia akhirnya gantung diri tadi, Mas. Gara-garanya bisa jadi api juga berarti. Betul sekali, Mas. Oh iya. Geng. Artinya, Mas, unsur api itu adalah pengobar semangat dan kehendak kita. Namun kita harus tetap bisa mengendalikan, harus bisa memanage semangat tersebut. Seberapa besar yang harus kita eksploitasi, seberapa besar yang harus kita redam, seperti itu, Mas. Jadi nggak boleh, misalnya kita punya semangat, katakanlah 100 kalori itu, Mbak, ya, anggap aja kalori. Kita harus bisa menentukan batasnya, Mbak, ya. Betul, yang kita eksplor mungkin hanya 50 atau 40. Iya. Karena terbentur tadi, Mas, kenyataan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus belajar juga bagaimana menghadapi sebuah kegagalan. Kita harus belajar menyiapkan diri dari segala kemungkinan. Entah itu kemungkinan berhasil ataupun kemungkinan gagal. Memang orang hidup itu perlu menjaga semangat, perlu menjaga motivasi. Namun kita juga harus belajar bagaimana cara mengendalikan. Disitulah letak kebijaksanaan dari manusia. Jadi sabar dan ikhlas di sini tetap penting, Mas. Kita nggak boleh hanya bersandar atau memanfaatkan fungsi dari satu unsur. Misalnya unsur api, kita mengambil semangatnya, tapi hanya itu saja yang kita bawa, kurang komplit. Jadi
dalam hidup ini kita harus membawa nilai-nilai positif dari semua unsur yang ada itu, Mas. Unsur api, kita mengambil semangatnya. Unsur air, kita mengambil kesabarannya. Unsur angin, kita mengambil keikhlasannya, kejujurannya. Dan begitu juga dengan unsur tanah nanti, Mas. Jadi seperti itu, komplit. Kalau hanya api saja, semangatnya besar, membara berapi-api, ketika mentok, gagal, ternyata kita nggak siap, ya itu tadi, Mas. Oh, oh ya Mbah. Mas Ngatemo kok nggak kelihatan? Habis ini datang, Mas. Nggih. Tunggu sebentar lagi datang. Oke, nggih. Oh ya, Mas, jadi jangan kita itu selalu menyalahkan keadaan, kondisi, tapi kita tidak sadar diri unsur-unsur apa yang harus kita kendalikan tadi, Mas. Seperti itu. Nggih. Karena berawalnya dari diri juga, Mbak ya. Betul sekali, Mas. Kita terlalu tergesa-gesa menyalahkan nasib, menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir. Padahal, Mas, sumber masalahnya di sini. Nggih. Bagaimana kita mengelola pikiran kita, pola pikir kita, keinginan kita, mental kita. Seperti itu harus kita koreksi dulu diri kita ini, Mas. Apa yang salah dengan diri kita, apa yang kurang dengan unsur-unsur yang ada, seperti itu. Apakah pola pikir saya yang salah, sikap saya? Kalau pola pikir atau sikap kita sudah benar, jangan-jangan tindakan kita yang tidak pas atau kurang benar. Nggih. Tindakan kita sudah benar, usaha kita yang keliru, Mas. Tetap aja gagal. Nggih. Dan kita harus siap dengan kegagalan tersebut. Itu maksud saya, Mas. Nggih. Nanti setiap gagal, nyalahkan takdir. Gagal, nyalahkan keadaan, kondisi. Kan ya lucu tuh, Mas. Nggih. Orang hidup ini ada dua hal, dua sisi. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada panas, ada hujan. Tentunya ada berhasil, ada gagal. Dan kita harus siap dengan kedua-duanya itu, Mas. Nggih. Jangan pilih salah satu, enaknya toh. Waktu gagal ngeresulo maneh, kan yo repot. Coba Masnya, saat menerima suatu keberhasilan, itu kira-kira mau enggak, Mas? Mau, Mbak. Sangat mau kan? Oh. Tapi jika sebaliknya, saat Masnya tidak berhasil atau gagal, Masnya mau enggak? Nah itu Mas. Dan umum itu sudah jadi apa ya, Mas ya? Sudah jadi sifat umum manusia. Nggih. Dan justru di sini ini saya sendiri juga belajar juga, Mas, di situ. Jadi coba mengelola tadi itu, Mas. Jadi kalau kita mau menerima sebuah keberhasilan, kita harus siap juga menerima sebuah kegagalan. Karena sekali lagi di dunia ini ada dua hal tadi, ada berhasil, ada gagal, ada siang, ada malam, dan seterusnya, Mas. Nggih. Kalau di dunia ini ada dua hal itu, ya kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini harus mau menerima kedua hal itu, Mas. Kalau kita hanya mampu menerima atau siap dengan salah satu saja, ya repot nanti, Mas. Dunia ini akan menjadi siksaan bagi kita, akan menjadi neraka bagi kita. Nggih. Seperti itu. Betul sekali, Mbak. Nggih. Luar biasa. Saya panggil Mas Ngatemo dulu, Mas. Nggih. Mo, ini Mas ini loh. Mas biasa Nggih. Halo, Mas Ngatemo. Baik, salam dulu, Mas. Halo. Pripun tartos nih? Alhamdulillah sehat. Pripun Mas kabar jenengan? Boten basa kalih Pak. Mosok jenengan pakai basa, Mas? Nggih. Mawon. Saaken, Mbah. Itu sudah jadi pola pikirnya Mas Ngatemo. Oh, ngoten. Bosok. Nggih. Tapi ngomong-ngomong dari pembicaraan kita tadi, Mbah, mungkin Mas Ngatemo bosok ya siap, matang ya siap, mentah ya siap mungkin. Nah, jadi Udah siap gitu mungkin. mungkin saya nilainya di situ juga, Mas. Oh. Mas Ngatemo ini diterpa apapun dia siap. Oh gitu. Meskipun bosok ya dia tetap hidup. Kemarin diterpa angin lari dia, Mbah. Pelindung. Nggih. Mas Ngatemo poso? Nggih, asik. Nggih. Beduk tapi niku. Beduk tapi niku. Beduk tapi niku.
Lah sanjange adane sami ya suarane. Oh ngoten. Nggih. Pripun? Kalau kinten maghrib ya enggak ana beduk. Peteng ya, enggak ana mendung. Oh, adane sami mirip maghrib. Nggih sami. Hmm. Lah kalau kinten wis peteng enggak ana petenge mendung. Kinten petenge maghrib. Oh. Terus adane bunyinya juga sami kali maghrib. Nggih. Yang salah sing adan Loh. kalau cuaca niku to. Gitu. Gitu Mas. Menyalahkan yang lain mesti wes. Suarane kok ora dibeda gitu. Ngoten to. Wah, kalau masalah ini Mas saya tidak ikut-ikut Mas. Bukan saya yang membatalkan loh masalahnya. Oke Mas, kita kembali ke topik Nggih. mengenai unsur api. Jadi, selain unsur api itu mampu memicu semangat, namun jika dia berlebihan, dia akan menimbulkan sifat-sifat negatif juga Mas. Nggih. Seperti emosi yang tidak terkontrol, keinginan yang membabi buta, obsesi yang terlalu berlebihan, emosional yang labil, seperti orang yang temperamen itu Mas, dikit-dikit marah, dikit-dikit salah, dikit-dikit usah, ngamuk-ngamukan lah, Nggih. Ngamuk-ngamuk. ngamuk-ngamuk senengannya. Itu karena unsur api yang terlalu besar. Nggih, Mbah. Kamu Mas Antemo, unsur api kamu besar apa kecil? Alit ya, Mbah. Alit, kecil. Nggih kecil. Mongko damel godhog banyu niku lho. Godhog banyu niku lho. Kalih jam mboten mateng-mateng mboten. Maksudmu, maksud saya itu unsur api yang ada di diri kamu itu mau bukan di kompor, bukan api yang buat nyalain. Karena sing damel arep iki gitu. Unsur api Mas Antemo. Pripun Sama iki, Mas? nyambungnya api-api LPG nih. Nggih lah kalau kinten ketau mboten membahas itu tok ora. Mboten ngedong aku. Mangke dangu-dangu lama-lama nanti saya suruh belajar ke Masnya dulu aja. Capek saya Mas. Kulo kan dadi gurune Mas Antemo. Ampun. Dereng nate jenengan ajari sur niku wae. Oh, Nggih. Maklum, nggih, maklum. aduh. Bener pripun to? Bener pripun to? Ini iki lho Mas. Guru mana datang gelut ya. Piye to ki? Soalnya mungkin tadi Mas Antemo kan datangnya telat. Iya. Terus dia kurang dengar pembicaraan kita. Jadi pikirannya geladra. Kita ngomongin unsur api yang ada dalam diri, dalam watak, Mas Antemo nyaute kompor. Nggih. Nah, Lah, teng mriku Tembok wae deh. kula nggih tiyang mriku nggih umek masalah geni niku. Pripun Mas Antemo? Ngobong botol terus gak mateng-mateng nyalahne kayune. Terus kayu ki nggih ngebong botol gak mari-mari ngoten lho. Nggih. Dugi mriki kita api. Kula kinten nggih enten sinambunge kalih mriku lho. Kok ngepak geni kabeh nggih kula nggih ngoten. Tidak itu napi gitu. Nggih, tenawi. Ya itu Mas kadang-kadang itu kalau Ada poso duduk pisan gitu. Nggih, nggih. Boro api niku ada kok. itu Mas kadang-kadang saya kayak sama Mas Antemo ini Nggih. juga merasa berlebihan unsur api saya. Suka marah-marah sama dia. Gemes ya. Gemes masalahnya. Jadi buat latihan saya Anu juga. Mbak, jangan-jangan yang bikin Mbak Maruto gemes itu pin yang ada di kopiahnya itu loh. Bisa jadi. Gambarnya lo gitu ya. Aduh, romantis loh. Mas Antemo ini romantis loh Mas. Nggih romantis. Romantis itu Mas, juga termasuk unsur api Mas. Mungkin Mbak. Iya. Rasa cinta, rasa kasih sayang, itu dari api Mas. Ketika kita mengalami fase ketertarikan, contohnya Mas Antemo ini, Nggih. ketika terpikat oleh cewek gitu Mas. Heeh. Nah itu juga unsur api Mas. Berarti pun mlebet ngoten niku. Pun enten unsur api niku. Wis kesurupan geni sampean Mas. Ya memang kita lahir itu. Ya anu tapi kalau terpikat mriku mencetat ya Nah, tambah. gagal mana Sampean gagal mana. mendekat, dia melesat. Sakno. Iku ditinggal pas sayang-sayange. Kayak lagu. Enten lagu ngoten gen. Enten lagu ngoten gen. Paling. Oh, Tapi ganti kata Mas. Gantos, menggantos. niku mesti penciptane terinspirasi oleh nasib kula gen. Nggih, paling ngoten. Jadi nasibmu itu menginspirasi banyak orang. Jadi seperti itu Mas. Kita harus benar-benar memahami. Kita harus benar-benar menyelami watak dan karakter unsur api. Nggih. Setelah itu barulah kita bisa menyerap energi api dengan aman Mas. Nggih. Tidak sampai berlebihan, juga tidak kurang
Artinya kita menemukan titik yang ideal, ukuran yang ideal bagi kita. Nggih, nggih, nggih. Oke, jadi ini tadi sekelumit uraian tentang unsur api yang bisa saya sampaikan, Mas. Besok kita akan memperdalam lagi dan mungkin belajar tentang penyerapan energi api, Mas. Gimana Mas Atomo? Ngira tok budrek kula. Kenapa Lah tenan? pripun lah kula sing awar bendina lho. Nggih. Dereng nate diajari moro-moro medar teng kene jenengan. Titilah sampean. Kudune kan teng kula riyen terus Nggih, di medar teng Jawi. Ya sing kulino awar mana dinjari nembe mireng niki kula. Kok kinten benine kompor bakno benine niku. Ya aja tok jenengan. Mas, sama nang mrene emang kok nggo rentengan apa nggodho kopi? Lho nggih. Ngapunten nih, kok tinggarian. Bledos apa? Pun nggih.